Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Sari Ramadhani sebagai moderator, serta rekan saya Nur Azima sebagai pemateri. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang status gizi. Baiklah, pada materi kali ini kami akan memaparkan 8 materi. Yang pertama itu ada pengertian status gizi itu sendiri. Kedua, faktor yang mempengaruhi status gizi, antropometri, status gizi anak, serta status gizi dewasa atau IMT, serta pengujian biokimia, pengujian klinis, sama penilaian geofisik. Baiklah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Nur Azima. Kepada Nur Azima dipersilahkan. Baiklah, terima kasih rekan saya. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang pengertian status gizi. Pengertian status gizi tersebut menurut Suparyasa Bakri dan Fajar pada tahun 2016 bahwa status gizi adalah ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk variabel tertentu atau perwujudan dari nutrien dalam bentuk variabel tertentu. Status gizi adalah ukuran keberhasilan dalam pemenuhan nutrisi untuk anak yang diindikasikan oleh berat badan dan tinggi badan anak tersebut. Status gizi yang didefinisikan sebagai status kesehatan yang dihasilkan oleh adanya keseimbangan antara kebutuhan dan masukan nutrien. Kemudian kita masuk ke faktor yang mempengaruhi status gizi. Menurut Cole and Levinson pada bahwa status gizi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu konsumsi makanan dan tingkat kesehatan, terutama adanya penyakit infeksi. Kedua faktor ini adalah penyebab langsung dari faktor status gizi. Penyakit infeksi ini adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh sebuah agen biologis seperti virus, bakteri, atau parasit, bukan disebabkan oleh faktor fisik seperti luka bakar atau keracunan. Status gizi seseorang selain dipengaruhi oleh jumlah asupan makan yang dikonsumsi juga terkait dengan penyakit infeksi. Seseorang yang baik dalam mengonsumsi makanan apabila sering mengalami diare atau demam, maka rentan terkena gizi kurang. Ada beberapa faktor dalam status gizi. Yang pertama kita masuk ke faktor eksternal. Faktor eksternal itu ada beberapa macam, yakni pertama pendapatan. Masalah gizi karena kemiskinan, indikatornya adalah taraf ekonomi keluarga yang hubungannya dengan daya beli yang dimiliki keluarga tersebut. Selanjutnya pendidikan. Faktor pendidikan merupakan suatu faktor dalam status gizi, suatu proses merubah pengetahuan, sikap, dan perilaku orang tua atau masyarakat untuk mewujudkan status gizi yang baik. Kemudian pekerjaan. Faktor pekerjaan juga merupakan suatu faktor dalam status gizi, yakni sesuatu yang harus dilakukan terutama untuk menunjang kehidupan keluarganya. Bekerja umumnya merupakan kegiatan yang menyita waktu. Bekerja bagi ibu-ibu akan mempunyai pengaruh terhadap kehidupan keluarga. Selanjutnya budaya. Budaya adalah suatu ciri khas akan mempengaruhi tingkah laku dan kebiasaan yang mempengaruhi status gizi nantinya. Kemudian kita masuk ke faktor internal. Ada beberapa faktor internal. Yang pertama usia. Usia mempengaruhi kemampuan atau pengalaman yang dimiliki orang tua dalam pemberian nutrisi anak balita. Selanjutnya kondisi fisik. Mereka yang sakit, yang sedang dalam penyembuhan, dan yang lanjut usia semuanya memerlukan pangan khusus karena status kesehatan mereka yang buruk. Bayi dan anak-anak yang kesehatannya buruk adalah sangat rawan terkena beberapa penyakit yang mempengaruhi status gizi nantinya. Karena periode hidup ini kebutuhan zat gizi digunakan untuk pertumbuhan cepat. Yang ketiga yakni infeksi. Infeksi dan demam dapat menyebabkan menurunnya nafsu makan atau menimbulkan kesulitan menelan serta mencerna makanan, menurut Ilmiah pada tahun 2015. Kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu antropometri. Antropometri merupakan pengukuran dimensi tubuh dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur. Antara lain yang pertama, berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, dan tebal lemak di bawah kulit. Antropometri telah lama dikenal sebagai indikator sederhana untuk penilaian status gizi perorangan maupun masyarakat. Antropometri ini sangat umum digunakan untuk mengukur status gizi.
dari berbagai ketidakseimbangan antara asupan energi serta protein dan lain-lainnya. Dalam pemakaian untuk penilaian status gizi, antropometri disajikan dalam bentuk indeks yang dikaitkan dengan variabel lain. Variabel itu sendiri ada beberapa macam. Yang pertama, indikator berat badan per umur. Berat badan adalah salah satu parameter yang memberikan gambaran massa tubuh. Massa tubuh sangat sensitif terhadap perubahan-perubahan yang mendesak. Berat badan adalah parameter antropometri yang sangat stabil. Selanjutnya, tinggi badan per umur. Tinggi badan merupakan antropometri yang menggambarkan keadaan tubuh skeletal. Indikator TB atau tinggi badan per U atau umur menggambarkan status gizi masa lalu. Pada keadaan normal, tinggi badan tumbuh seiring dengan pertambahan umur. Selanjutnya, indikator berat BB atau TB. Berat badan memiliki hubungan linear dengan tinggi badan. Indeks berat badan per tinggi badan merupakan indikator yang baik untuk menilai status gizi saat ini atau sekarang. Indeks berat badan atau BB per TB atau tinggi badan adalah merupakan indeks yang independen atau berdiri sendiri terhadap umur. Selanjutnya yaitu ada indikator IMT per umur. Faktor umur sangat penting dalam menentukan status gizi. Hasil pengukuran tinggi badan dan berat badan yang akurat menjadi tidak berarti bila tidak disertai dengan penentuan umur yang tepat. Rumus perhitungan IMT yang dapat kita ketahui yakni berat badan satuannya kilogram kali tinggi badan satuannya meter kali tinggi badan atau meter. Pengukuran status gizi pada anak menggunakan rumus Z-score. Secara umum, rumus perhitungan Z-score adalah Z-score sama dengan nilai individu subjek dikurang nilai median baku rujukan nilai simpang baku rujukan. Di sini maksudnya adalah selisih kasus dengan standar plus 1 SD atau minus 1 SD. Kita lanjut ke status gizi anak. Status gizi anak adalah salah satu tolak ukur penilaian tercukupinya kebutuhan asupan gizi harian. Karena penggunaan zat gizi tersebut oleh tubuh. Jika asupan nutrisi anak senantiasa terpenuhi serta dapat digunakan secara optimal, tentu tumbuh kembang akan optimal juga. Dan juga status gizi pada bayi akan lebih baik dibandingkan apabila tidak optimal dalam asupan gizinya. Proses pertumbuhan pada masa anak-anak dan dewasa berbeda. Dalam rentang usia anak-anak, mulai dari usia 0 sampai 18 tahun, termasuk di masa perkembangan anak 6 sampai 9 tahun. Pengukuran indeks massa tubuh IMT pada dewasa tidak dapat dijadikan tolak ukur terhadap gizi pada anak. Ada beberapa indikator status gizi anak. Yang pertama, jenis kelamin. Penilaian status gizi anak laki-laki tertentu tidak sama dengan anak perempuan. Hal ini disebabkan karena tumbuh kembang pun berbeda. Biasanya anak perempuan tumbuh jauh lebih cepat ketimbang daun. Penting untuk memerhatikan jenis kelamin pada anak. Selanjutnya usia. Faktor usia sangat penting untuk menentukan dan melihat apakah status gizi si kecil termasuk gizi anak sekolah sudah baik atau belum. Selanjutnya berat badan. Berat badan adalah salah satu indikator dari penilaian status gizi anak. Berat badan dianggap memberikan gambaran mengenai kecukupan jumlah zat gizi makro serta mikro di dalam tubuh. Yang keempat ada tinggi badan. Berbeda dengan berat badan yang bisa berubah sangat cepat, tinggi badan justru bersifat linear. Linear di sini adalah perubahan tinggi badan tak begitu cepat dan dipengaruhi oleh banyak hal dari masa lampau. Yang kelima ada lingkar kepala. Lingkar kepala pada anak termasuk hal yang biasa diukur untuk mengetahui status gizi si anak. Meski tidak menggambarkan secara langsung, lingkar kepala bayi harus selalu diukur setiap bulan hingga anak menginjak usia 2 tahun. Karena lingkar kepala dapat memberikan gambaran bagaimana ukuran serta tumbuh kembang otak anak saat itu. Dari ketiga yang pertama tadi, indikatornya akan dimasukkan ke dalam grafik pertumbuhan anak atau GPA yang dibedakan sesuai dengan jenis kelamin. Grafik ini nantinya akan menunjukkan apakah status gizi anak baik atau tidak. Ada beberapa kategori yang digunakan untuk menilai status gizi anak menggunakan GPA. Yang pertama mengukur status gizi anak pada usia 0 sampai 5 tahun.
Grafik yang digunakan untuk mengukur status gizi anak usia kurang dari 5 tahun yaitu grafik WHO pada tahun 2006 atau Cut-off Z-score. Penggunaan grafik WHO 2006 diberikan berdasarkan jenis kelamin laki-laki serta perempuan. Yang pertama adalah berat badan berdasarkan umur atau BB per U. Status gizi anak berdasarkan BB per U ini yang pertama, berat badan normal, min 2 SD sampai positif 1 SD. Yang kedua, berat badan kurang dari negatif 3 SD sampai kecil dari min 2 sampai min 2 SD. Yang ketiga, berat badan sangat kurang. Ini merupakan nilainya kurang dari min 3 SD. Yang keempat, risiko berat badan yakni lebih besar dari plus 1 SD. Yang kedua, status gizi tinggi badan berdasarkan umur anak atau disingkat TB per U. Tinggi yakni lebih besar dari plus 3 SD. Kemudian yang tinggi badan normal itu nilainya min 2 SD sampai plus 3 SD. Kemudian yang pendek atau stunting yakni min 3 SD sampai dengan kurang dari min 2 SD. Kemudian yang keempat sangat pendek atau severe stunting kecil dari min 3 SD. Yang ketiga yakni status gizi berdasarkan berat badan per tinggi badan. Gizi buruk atau severely wasted kecil dari min 3 SD nilainya. Yang kedua ada gizi kurang atau wasted. Ini nilainya min 3 SD sampai kecil dari min 2 SD. Yang ketiga gizi baik atau normal. Yakni nilainya min 2 SD sampai plus 1 SD. Yang keempat risiko gizi lebih yakni nilainya lebih dari 1 SD sampai plus 2 SD. Yang kelima gizi lebih atau overweight. Ya, ini nilainya lebih besar dari plus 2 SD sampai plus 3 SD. Dan kemudian yang keenam yakni obesitas. Obesitas ini nilainya lebih besar dari plus 3 SD. Ini merupakan contoh grafik GPA. Yang warna biru yakni merupakan contoh grafik pertumbuhan anak atau GPA dengan indikator berat badan per umur untuk anak laki-laki. Sumbernya dari WHO. Seperti kita lihat tinggi badan, berat badan apabila umurnya lebih meningkat maka berat badannya juga akan meningkat. Selanjutnya contoh grafik pertumbuhan anak GPA atau GPA dengan indikator berat badan per umur untuk anak perempuan. Yakni sumber WHO. Terlihat grafik yang berwarna pink bahwa pada umur 1 tahun sampai 2 tahun itu akan meningkat berat badannya seiring dengan pertambahannya umur si anak. Yang kedua ada mengukur status gizi anak pada usia 5 sampai 18 tahun. Pada usia di atas 5 tahun bisa menggunakan aturan CDC 2000 ukuran persentil. Persentil digunakan gambaran berapa nilai IMT anak. Indeks massa tubuh digunakan pada usia ini karena pada masa tersebut anak-anak mengalami pertambahan tinggi serta berat badan yang berbeda meski umurnya sama. Jadi perbandingan tinggi serta berat badan akan dilihat berdasarkan usia. Sementara kategori penilaian IMT anak pada usia 5 tahun yakni pertama, gizi kurang atau teenage, yakni nilainya min 3 SD sampai kecil dari min 2 SD. Yang kedua, gizi baik atau normal, yakni nilainya min 2 SD sampai 1 SD. Yang ketiga, gizi lebih atau overweight, nilainya plus 1 SD sampai 2 SD. Yang keempat, yakni obesitas, nilainya itu apabila lebih besar dari plus 2 SD. Ini merupakan contoh grafik GPA di bagian kiri, ya ini merupakan grafik pertumbuhan anak laki-laki untuk IMT. Sumbernya bisa dibaca yaitu Center for Disease Control and Prevention atau CDC. Dapat kita lihat bahwa indeks persentil pada umur laki-laki 2 sampai 20 tahun. Ya ini persentilnya akan meningkat seiring dengan bertambahnya umur, tetapi pada umur 22 atau 3, 4, 5 itu menurun, kemudian akan meningkat seiring dengan pertambahnya usia. Kemudian di bagian sampingnya lagi ya ini contoh grafik pertumbuhan anak perempuan untuk IMT. Sumbernya juga sama yaitu Center for Disease Control and Prevention atau CDC. Ya ini bisa dilihat bahwa berat badan misalnya 19, 18, 15, 16, 17, 18 itu maka seiring dengan umurnya meningkat pada umur 20 tahun akan meningkat juga nilai
BMI-nya atau body mass index per umur persentil tersebut. Ini umurnya dapat dilihat dimulai pada umur 2 sampai 20 tahun. Kemudian ada permasalahan status gizi pada anak, apabila asupan gizinya itu tidak sesuai dengan, gizi anak tersebut. Pengelompokan status gizi ini, pertama, permasalahannya pertama stunting, yang kedua marasmus, yang ketiga kwashiorkor, yang keempat marasmus kwashiorkor, selanjutnya wasting atau kurus, kemudian underweight, yakni berat badan kurang, kemudian overweight, kelebihan berat badan, serta yang terakhir yakni obesitas. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nur Azimah. Selanjutnya, materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri, yaitu mengenai status gizi dewasa atau IMT. Di mana IMT atau status gizi dewasa itu sendiri biasanya digunakan berupa tinggi badan atau panjang badan, berat badan, lingkar lengan atas, dan umur. Tinggi dan berat badan paling sering digunakan dalam pengukuran karena dapat membantu mengevaluasi pertumbuhan anak dan menentukan status gizi orang dewasa. Indeks massa tubuh atau IMT merupakan indikator yang paling sering digunakan untuk mendeteksi masalah gizi pada seseorang. Pengukuran IMT merupakan cara yang paling murah dan mudah dalam mendeteksi masalah kegemukan di suatu wilayah. Nah, pada saat ini yang paling sering dilakukan adalah untuk menyatakan indeks tersebut dengan Z-score atau persentil, di mana pada Z-score yaitu deviasi nilai seseorang dari nilai median populasi referensi dibagi dengan simpangan baku populasi referensi. Dan persentil adalah tingkat posisi seseorang pada distribusi referensi, yang dijelaskan dengan nilai seseorang sama atau lebih besar dari nilai persentase kelompok populasi. Kemudian, the score paling sering digunakan secara teoritis, di mana the score itu sendiri dapat kita hitung menggunakan nilai IMT yang diukur dikurang median nilai IMT per z-score standar deviasi dari standar referensi. Nah, ini adalah klasifikasi IMT menurut WHO, di mana untuk nilai z-score yang besar sama dengan 2, itu disebut dengan overweight atau kelebihan berat badan atau gemuk. Kemudian, jika nilai z-score-nya itu di antara min 2 sampai 2, itu disebut dengan normal. Dan jika nilai z-score-nya itu kecil dari min 3 dan kecil dari min 2, itu disebut dengan kurus. Dan untuk z-score yang kecil dari min 3, itu disebut dengan sangat kurus. Kemudian, klasifikasi IMT menurut Kemenkes RI tahun 2010 untuk anak usia 0 sampai 60 bulan dikatakan bahwa z-score yang nilainya itu besar sama dengan 2 itu adalah klasifikasi gemuk, kemudian z-score yang nilainya di antara min 2 sampai kurang dari 2 itu disebut dengan normal, dan z-score yang terletak di antara nilainya besar sama dengan min 3 atau kecil dengan min 2 itu disebut dengan kurus, dan nilai z-score yang kecil dari min 3 itu disebut dengan sangat kurus. Nah, seperti tabel 5 dan tabel 4 yang dilihat itu merupakan klasifikasi IMT menurut WHO, ada juga menurut Kemenkes yang dapat kita baca sendiri, mana pada orang dewasa faktor umur tidak dipertimbangkan dalam menghitung IMT. Namun pada orang dewasa biasanya tinggi badan tidak relatif stabil, sehingga variasi yang terjadi hanya pada berat badan saja. Nah, namun IMT ini memiliki kelemahan, di mana penggunaan IMT mempunyai kelemahan seperti dalam menentukan obesitas, yang mana kita ketahui bahwa obesitas adalah kelebihan lemak tubuh, di mana IMT hanya mengukur berat badan dan tinggi badan saja, dan kelebihan berat badan tidak selalu identik dengan kelebihan lemak. Berat badan itu terdiri dari lemak, air, otot, atau protein, dan mineral. Nah, di mana seseorang yang sangat aktif, misalnya olahragawan, maka biasanya komposisi lemak tubuhnya itu relatif rendah dan komposisi ototnya itu lebih tinggi. Pada orang yang sangat aktif, IMT yang tinggi tidak berarti kelebihan lemak tubuh atau bukan obesitas. Nah, kemudian kita lanjut ke uji biokimia.
di mana penilaian status gizi secara biokimia itu dengan pemeriksaan spesimen yang diuji secara laboratoris yang dilakukan pada berbagai macam jaringan tubuh. Mana jaringan tubuh yang bisa digunakan tuh biasanya itu jaringan darah, urin, tinja, dan juga beberapa jaringan tubuh seperti hati dan otot. Di mana pada metode uji biokimia ini menjadi suatu peringatan bahwa kemungkinan akan terjadi keadaan malnutrisi yang lebih parah lagi, di mana banyak gejala klinis yang kurang spesifik, maka penentuan kimia fal dapat lebih banyak menolong untuk menentukan kekurangan gizi yang spesifik. Kemudian ada uji klinis, di mana penilaian status gizi secara klinis ini sangat penting sebagai langkah pertama untuk mengetahui keadaan gizi penduduk, di mana teknik penilaian status gizi juga dapat dilakukan secara klinis. Pada pemeriksaan secara klinis untuk menilai status gizi masyarakat, metode ini didasarkan atas perubahan-perubahan yang terjadi yang dihubungkan dengan ketidakcukupan zat gizi. Hal ini dapat kita lihat pada jaringan epitel seperti kulit, mata, rambut, mukosa oral, atau pada organ-organ dekat dengan permukaan tubuh seperti kelenjar tiroid. Di mana metode ini umumnya menggunakan survei klinis secara cepat atau rapid clinical survey. Nah, pemeriksaan klinis itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada medical history atau riwayat medisnya itu, yaitu dengan mengetahui catatan mengenai perkembangan penyakit. Kemudian itu dapat dilakukan dengan pemeriksaan fisik, yaitu dengan melihat dan mengamati gejala gangguan gizi, baik secara gejala yang dapat diamati maupun gejala yang tidak dapat diamati, tetapi dirasakan oleh penderita gangguan gizi. Nah, kemudian terakhir ada penilaian biofisik, di mana penilaian secara biofisik ini adalah metode penentuan status gizi dengan melihat kemampuan fungsi, khususnya jaringan, dan melihat perubahan struktur dari jaringan itu sendiri. Di mana perubahan fisik dilakukan untuk melihat tanda dan gejala kurang gizi, di mana pemeriksaan dengan memperhatikan rambut, mata, lidah, tegangan otot, dan bagian tubuh lainnya. Nah, di sini penilaian biofisik itu ada dua. Pertama, penilaian fisik tak langsung, yaitu penilaian status gizi secara tidak langsung dapat dibagi tiga, yaitu ada survei konsumsi makanan, statistik vital, dan faktor ekologi. Di mana faktor ekologi itu melalui survei konsumsi makanan dan penggunaan statistik vital. Kemudian ada penilaian faktor ekologi, di mana dipandang sangat penting untuk mengetahui penyebab malnutrisi di suatu masyarakat sebagai dasar untuk melakukan program intervensi gizi. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.